Oke, teman-teman sudah selesai mengerjakan pretestnya semuanya? Ada yang belum? Coba saya mau tahu seberapa jelas suara saya. Karena ini saya di ruang tidak biasanya. Jelas nggak suara saya? Agak kecil, Kak. Agak kecil ya. Oke, oke. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Kak. Oke. Perkenalkan nama saya Dedi Saputra, biasa dipanggil Kak Dedi. Saya praktisi di beberapa bimbel mengajar kimia dan juga UTBK. Nah, UTBK tentunya di penalaran umum dan penalaran matematika serta dulu saya juga pernah mengajar PPU. Nah, kalian kan sudah pernah nih belajar PU yaitu penalaran deduktif dan penalaran induktif. Nah, kita hari ini lanjut tentang penalaran kuantitatif. Oke ya. Jadi di PU itu ada tiga, ada penalaran deduktif, induktif, dan juga kuantitatif. Karena deduktif dan induktif sudah dijelaskan pada materi kemarin, sekarang kita lanjut ke materi penalaran kuantitatif, gitu ya. Kalau di kuantitatif, tentunya saudara menyiapkan kertas karena nanti kita banyak latihan soal juga, banyak menghitung kayak gitu. Oke, siap teman-teman? Siap, Kak. Siap, Kak. Oke, kita mulai ke pengantarnya terlebih dahulu. Share screen saya sudah terlihat. Oke, kita ke PK, penalaran kuantitatif yang ada di PO. Itu isinya apa sih Kak Dedi? Jadi tujuan pembelajaran kita itu kita mampu memahami konsep dasar PK, mampu menyelesaikan soal kuantitatif sederhana secara logis, cepat, dan tepat, serta mampu menggunakan strategi nalar, bukan sekedar menghitung panjang. Nah, jadi apa itu penilaian kuantitatif? Dia kemampuan menarik kesimpulan logis dari angka atau data, tidak selalu membutuhkan rumus kompleks. Jadi kita tidak seperti di PK ya teman-teman yang rumusnya itu kompleks sekali, ada yang apa namanya trigonometri dan sebagainya bukan, tapi kita fokus pada pola, perbandingan, logika angka dan interpretasi informasi numerik kayak gitu. Nah, karakteristiknya apa sih soal SNBTPO ini? Dia kontekstual, jadi cerita sehari-hari. Jadi nanti kalian akan menemukan cerita sehari-hari yang dikemas dalam bahasa matematika, angkanya yang relatif kecil, menguji pemahaman konsep, jadi dia bukan hafalan rumus ya, dan juga banyak soal bisa diselesaikan dengan estimasi dan logika. Nah, strategi jitunya pertama, teman-teman jangan langsung menghitung yang panjang, gunakan logika dan estimasi, pahami konteks, bukan angka saja, serta cek pola dan perbandingan. Nah, kita ke operasi hitung ya. Operasi hitung biasa ada penjumlahan, ada pengurangan, ada pembagian, dan ada perkalian. Nah, kira-kira mana dulu yang dikerjakan ya kalau misalnya ada operasi hitung? Ini ya. Pertama di dalam kurung dulu, lalu kali atau bagi, lalu penjumlahan dan pengurangan. Kira-kira nih, kalau ada kali sama bagi, mana yang didahulukan? Mana yang didahulukan, teman-teman? Kalau ada perkalian dan pembagian.
dari urutan kiri ke kanan. Jadi perkalian dan pembagian ini setara kedudukannya, begitupun dengan penjumlahan dan pengurangan. Ini kedudukannya juga setara, maka kita bisa menghitungnya itu dari yang kiri atau paling dekat dengan nomor soal. Jadi ini salah ya kalau 4 kali 20 terus ditambah 4 karena jumlah dengan kali ini kedudukannya tinggi kali, maka yang dikerjakan yang kalinya dulu. Maka 4 kali 5 baru ditambah dengan 20 kayak gitu. Nah, kita menjumlahkan, mengalihkan, mengurangkan, membagi semuanya itu konsepnya ada di sini. Kita menggabungkan kuantitas yang sejenis. Kalau tidak sejenis, tidak bisa kita operasikan. Misal, Ani membaca 12 halaman pada pagi hari dan 18 halaman pada sore hari. Kuantitasnya harus sama, harus sejenis, yaitu halaman. Kalau misal Ani membaca 12 halaman pada pagi hari dan 2 buku pada sore hari, karena ini kuantitasnya tidak sama, tidak sejenis, maka dia tidak bisa ditotalkan. Bisa ditotalkan jika 2 buku ini dikonversi menjadi halaman. Itu ya, semuanya ya. Jadi satuannya harus sama. Kalau halaman juga halaman semua. Kayak gitu. Lalu, tadi ini operasi ya. Nah, terus tips dari saya, dalam penawaran, dalam PUPK ini, teman-teman setiap ketemu satu kalimat, itu ubahlah ke bahasa matematika. Misal seperti ini, sebuah toko menjual 3 paket alat tulis. Ya, satu paket berisi 4B, 4 buku, dan 2 pulpen. Teman-teman harus langsung ubah ke bahasa matematika ya. Jadi harga satu buku itu 4.000, berarti B-nya itu sama dengan 4.000. Satu pulpen harganya 3.000, berarti pulpennya 3.000. Jika dia 4 buku, berarti 4 kali B, berarti langsung 4 kali 4.000. Ya, 4 kali 4.000 kayak gitu. Jadi teman-teman langsung ubah ke dalam bahasa matematika. Nggak perlu dibaca soalnya secara selesai dulu. Tapi per kalimat kalau bisa langsung diubah ke bahasa matematika gitu ya. Nah, tak kalah pentingnya di sini ada pecahannya, ada penjumlahan pecahan. Biasanya kalau pembagian itu dibalik ya. Jadi bisa A per B dibagi dengan C per D. Ini nanti hasilnya apa teman-teman? Jangan sampai lupa. Apa kalau bentuk pembagian hasilnya? Kali D per C. Apa? A per B kali C per D ya. A. Nah, D per C. Tuh. Kita harus balik. Jadi yang satuan menjadi penyebut, yang penyebut menjadi membilang. Tuh, biasanya yang paling sering lupa itu pembagian nih teman-teman. Oke, ini saya bahas sekilas saja karena ini materi mengulang SMP ya. Jadi nanti kita fokus ke latihan-latihan soalnya saja. Kalau ini makanya Kak Dedi agak cepat. Sekarang perbandingan dan rasio. Ada perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Kira-kira nih bedanya apa? Ada yang tahu nggak perbandingan senilai dan berbalik nilai? Halo? Ada yang tahu perbandingan antara rasio yang senilai dan berbalik nilai? Halo, apakah suaranya sudah jelas sekarang? Atau masih kurang terdengar? Tadi saya terakhir memberikan pertanyaan ya.
eh, apa sih perbedaan dari rasio senilai dan berbanding nilai ini? Saya izin menjawab. Ya, silakan. Kalau misalnya perbandingan senilai, itu tuh yang salah satu, kalau misalnya salah satu nilainya naik, berarti yang lainnya juga naik. Kalau misalnya berbalik nilai, salah satu nilainya naik, nah sebaliknya yang salah satu nilai lainnya tuh turun gitu, Kak. Oke, bagus. Misal, mana sih yang berbalik nilai dan mana yang senilai? Misal saya sebuah tomat, 1 kilogram tomat, itu harganya 20.000. Kalau saya membeli 5 kilogram tomat, harganya menjadi berapa? Terus, jika saya akan membangun sebuah rumah 10 orang, itu rumah saya akan selesai pada 15 hari. Jika saya tambah orangnya menjadi 15 orang, dia akan selesai berapa hari? Mana yang berbalik nilai? Pembeli tomat atau rumah, mana yang sebanding? Coba. Kalau izin menjawab, Pak, Ya. kalau yang senilai itu yang tomat, terus kalau yang berbalik nilai itu yang rumah. Oke, jadi ini kan setara ya atau selurus ya. Kalau 1 kilogram 20.000 berarti 5 kilogram juga 100.000. Sedangkan kalau 10 orang itu untuk 15 hari, kalau 15 orang ditambah berarti kan dia pasti akan selesai lebih cepat ya enggak? Atau kurang dari 15 hari. Dia tidak nambah. Setelah orangnya ditambah, ternyata kerjaannya berhasil lebih cepat. Nah, ini kan yang berbalik nilai. Sampai situ paham teman-teman? Aman? Aman, Kak. Aman, Kak. Ini suara saya masih kecil kah? Oke, kita lanjut ke persentase ya. Persentase naik dan turun, terus diskon, hubungan persen dan pecahan. Ingat kalau harga setelah diskon dan harga diskon tuh beda ya. Maksudnya kalau misal harga yang harus dibayarkan kayak gini, yang harus dibayar ini kan berarti harga asli dikurangi dengan diskonnya. Bukan kita menjawab berapa diskonnya, tetapi harga yang harus dibayarkan itu harga asli dikurangi dengan diskonnya. Itu. Nah, di sini ada pola dan logika bilangan. Biasanya pola itu kita menentukan pola ya. Pola operasi yang berulang. Analisis hubungan antar angka, misal ini 2 sama 6 ya. 2, 6, 12, 20. Ini polanya dari 2 ke 6 itu ditambah 4, 6 ke 12 ditambah 6, 12 ke 20 ini ditambah 8. Lalu 4 ke 6 ini ditambah 2, 6 ke 8 ini ditambah 2, berarti ini ditambah 2 ya. Jadi plus 10 baru ditambah menjadi 30. Maka di sini pasti setelahnya adalah 30. Itu ya, pola ya. Soal mudah itu. Coba contoh soal 2 ini jawabannya apa teman-teman? Kerjakan pola ini, contoh soal 2. Coba ketik di kolom chat ya. Tiga 37, ada yang bisa menemukan polanya? Kenapa jawabannya 37?
Izin menjawab, Pak. Oke, Kak, silakan. soalnya itu dari 2 ke 5 kan nambah 3. 5 Heeh. ke 10 nambah 5. Tambah 5. 10, 17 nambah 7. 17 ke 26 itu nambah 9. 26 Hmm. ke 37 itu nambah 11. Jadi tiap tiap naik itunya naik 2 lagi. Bukan Oke, nambah betul 2. ya. Jadi dia naik per ganjil jadi 37. Oke, seperti itu pola teman-teman ya. Oke, jadi kita sudah review mulai dari operasi bilangan, terus ada pecahan, ada diskon, ada matematika ya tadi, persoalan dalam kasus matematika dan pola bilangan. Oke, itu nanti materinya saya share ya teman-teman tentang pendahuluan PU di PK ini. Sekarang sudah siap untuk latihan soal? Ya, Kak. Oke, silahkan saudara kerjakan nomor 2 langsung karena nomor 1 mudah. Nanti ketik di kolom chat ya. Nomor 2 ini jawabannya apa? Ini operasi bilangan. Kalau tadi perkalian pembagian. Nah, ini operasinya ada pangkatnya. Silahkan dikerjakan nomor 2 ya teman-temanku. Sudah ketemu? Sudah ada beberapa jawaban masuk dari siapa yang paling dulu? Mawar, Salsya. Oke, semuanya D ya. Oke, kita bahas. Apa sih tipsnya? Apakah kalian hitung manual atau pakai tip? Pakai trik? Ada yang hitung manual? Jadi di sini basisnya kan 2 sama 3. Nah, si 6 ini bisa kita faktorkan juga kan. Jadi faktor dari 6 itu kan 2 dan 3. Berarti kan bisa seperti ini. 2 pangkat 3 min 4 dibagi dengan 2 pangkat 2 dikalikan dengan 3 2 pangkat 2. Nah, ini itu sama dengan 6 ya kan. Nah, terus 2 pangkat 2 nya ini kan bisa dicoret. Nah, sampai sini kalian pakai sifat lagi. Sifat dari pembagian pangkat apa teman-teman? Misal A pangkat M kali A pangkat N itu jawabannya apa?
pangkat M kurang N. Apa? Pangkatnya diapakan? Ditambah. Ditambah, berarti A M pangkat M plus N. Kalau misal dibagi AM dibagi dengan AN, ini apa jawabannya? A pangkat M min M. N-nya dikurang. A pangkat N, M, M dikurang N. M-nya dikurangi Oke. M. A M dikurangi dengan N gitu ya. Nah, berarti ini gimana? 3 2 pangkat 3 min 4 dikurangi dengan 2 pangkat 2, berarti 3 pangkat 2 pangkat 3 berapa teman-teman? Coba on mic ya biar saya langsung dengar, nggak usah lihat kolomnya. 2 pangkat 3 berapa? 8, Kak. 8 dikurangi dengan 4 4. dikurangi dengan 2 pangkat 2 4. 4, berarti ini kan jadinya 3 pangkat 0 ya. Oh. Suatu bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya berapa? 1. Kak. Maka jawabannya yang D itu ya. Sampai sini paham teman-teman operasinya? Jadi ini yang harus teman-teman hafalkan ya, sifatnya ini. Sifatnya ini harus kalian hafalkan. Aman? Lanjut? Aman, Kak. Aman, Kak. Lanjut. Atau ada yang ditanyakan? Aman ya? Oke, sekarang lanjut ke nomor 3. Oke, kerjakan lagi ya, nanti ketik di kolom chat. Belum ada jawaban masuk? A. Kata banyak orang A. Nanti tolong on mic ya teman-teman ya. Oke, kita bahas ya. Jumlah kupon belanja yang dimiliki oleh Nana lebih
banyak dari Hailey. Berarti punyanya Nana ini dia lebih banyak dari Hailey. Berarti N lebih banyak dari punyanya si. Tetapi masih kurang dari Yuyun. Berarti kan yang terbanyak Yuyun, ya nggak? Gini kan, jumlah gabungan kupon belanja Nana dan Yuyun. Nah, jumlah jumlah gabungan kupon belanja Nana plus Yuyun itu berapa? Adalah 3 kali jumlah milik Hailey, berarti 3 kali H. Jika Hailey mempunyai 6 buah kupon, berarti N plus Y sama dengan 3 kali 6. Jumlah minimal kupon Yuyun yang mungkin sebanyak berapa? Maka kuponnya si Nana plus Yuyun ini kan menjadi 18 ya. Nah, sekarang N plus Y berapa yang jumlahnya itu 18 tetapi lebih dari 6. Berarti kemungkinannya berapa aja, teman-teman? N plus Y itu 18 yang lebih dari 6. Kemungkinannya berapa? Ayo on mic yuk. Berapa tambah berapa yang jumlahnya 18 tapi lebih dari 6? 11 tambah 7. Oke, 11 plus 7. Terus? 10 plus 8. 9 10 ditambah plus 9. 8. Terus? 9 ditambah 9 ditambah 9. 9. Sudah? Sudah ya. Nah, sekarang jumlah minimal kupon Yuyun yang mungkin. Yuyun kan paling banyak, berarti yang mungkin berapa? Kalau misal Yuyun 7 mungkin nggak? Enggak, karena pasti yang Nana 11, gitu kan? Kalau Yuyun 8, Nana 10. Ini 9 sama 9 juga nggak mungkin. Kenapa? Karena dia sama, ya nggak, kedudukannya. Buat apa dikasih tahu tetapi masih kurang dari Yuyun kalau sama? Berarti di sini yang paling banyak mana? Yang mungkin. 10. 10. Berarti yang banyak. Berarti yang 8 ini punyanya siapa? Nana ya. Pas ya, berarti punyanya si Hale 6, punyanya Nana 8, dan punyanya Yuyun 10. Berarti jumlah minimal kupon Yuyun yang mungkin itu sebanyak 10. Sampai sini paham, teman-teman? Paham. Paham ya? Ada satu soal yang mirip. Nah, nomor 4 ini mirip ini.
Sudah banyak yang menjawab E. Oke, kita bahas lagi. Jumlah permen yang dimiliki Nurul, tadi saya kan mengatakan ya, setiap kalimat yang kalian baca itu ditulis, diubah dalam bahasa matematika ya. Jadi jumlah permen yang dimiliki Nurul lebih banyak dari Hikmah. Nurul lebih banyak dari Hikmah, tetapi masih kurang dari Yosef. Berarti yang paling besar Yosef. Lalu jumlah permen mereka bertiga, ketika digabung langsung mereka bertiga tulis, berarti Yosef ditambah dengan Nurul ditambah dengan Hikmah itu 25. Nah, jika jumlah permen Hikmah sebanyak 7, berarti kita substitusi H ini 7. Jumlah permen Yosef yang mungkin sebanyak, berarti Yosef ditambah dengan Nurul sama dengan 25 dikurangi H. Ya enggak? Punyanya Hikmah 25 dikurangi 7 berapa teman-teman? 18. 18. Maka kita lagi cari faktor yang mana lebih dari 7. Berapa tambah berapa lebih dari 7 yang totalnya 18. Berarti faktornya berapa aja? 8 ditambah 10. 8. Tambah 8. Oke, pertama faktornya berapa teman-teman? 10 tambah 8. 10 tambah 8. Lalu 12 ditambah 11 tambah 7. 7. Terus berapa lagi? 12 tambah 6. 12 tambah 6. Sini kan syaratnya harus lebih dari 7. Oh, iya. 9 tambah 9. Nah, 9 tambah 9. Nggak bisa ya 6 kita masukkan karena dia pasti lebih kecil dari Hikmah. Orang Hikmah aja punyanya 7 gitu kan. Sedangkan si Hikmah itu paling kecil. Sampai sini paham? Paham, Kak. Paham? Paham ya? Nah, karena Yosef yang paling banyak, berarti yang mungkin mana punyanya Yosef? Karena dia paling banyak. Yosef ini kan 10, Kak. Yang 10. paling banyak. Berarti kalau 9 ini kan otomatis ya. 10. Kenapa nggak 11? Nanti sama kayak Kalau punya 11, betul. Kalau 11 nanti punyanya Nurul sama dengan punyanya Hikmah. Maka yang benar itu pasti dia 10 punyanya si Bang Yosef ini. Maka jawabannya yang E. Tuh, sampai sini paham teman-teman? Paham, Kak? Paham, Kak. E. Nomor 5. Paham, Kak. Ini kita lanjut nomor ada yang sudah menemukan jawabannya nomor 5? Ada kotak chat masuk dari Ana Uranisa Rizwan 11. Yang lainnya masih menghitung. Wilfatul 11.
Oke, salah satu ada yang mau membahas, silahkan. On mic. Aku Kak izin. Oke, silahkan. Nah, ini yang ditanya itu jumlah bola yang dimiliki SUA kan. Nah, berarti kita tinggal ngitung sih bolanya aja. Kan bolanya itu ada 3 bola merah. Berarti ada lagi 4 bola biru dan 2 bola kuning. Tinggal ditambah 3 tambah 4 tambah 2 kan itu 9. Terus Faiz memberikan SUA bola kuning hingga jumlahnya sama dengan bola biru. Nah, jumlah bola kuning awal kan 2. Nah, jumlah bola birunya 4. Dikurangi 4 kurang 2, 2. Jika Faiz memberikan si 2 bola kuning itu. Nah, tinggal ditambah deh 9 tambah 2 jadi 11. Gitu, Kak. Oke, betul. Makasih Ana. Jadi kita Laura, hitung Kak. bolanya aja. 3 bola merah, 4 bola biru, 2 bola kuning. Jadi totalnya 9. Karena si Faiz ini memberikan SUA bola kuning hingga jumlahnya sama, ya. Memberikan SUA bola kuning hingga jumlahnya sama dengan bola biru, jumlahnya 4. Bukan ditambah 4, tetapi hingga jumlahnya sama. Berarti kalau kita udah punya 2, berarti tinggal menambah 2 agar sama dengan bola biru, maka cukup ditambah 2, maka hasilnya 11. Tuh ya. Mudah ya, nomor 5 ya. Kalau sama Kak Dedi pulpennya warna-warni ya. Oke. Habis itu nomor 6. Nomor 6 ada seperti ini teman-teman. Ridho mengikuti suatu ujian dan lulus dalam ujian tersebut. Nilai maksimal dalam ujian tersebut 100. Berarti nilai maksimalnya 100. Di sini saya berikan info kalau nilai maksimalnya itu 100. Nah, terus ini ada info dari 1 sampai 4. Nah, informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui secara pasti skor ujian Ridho itu info nomor berapa aja. Oke, silakan dicoba ya. Tadi di awalnya jika nilai maksimalnya 100, terus info mana sih yang dapat digunakan untuk mengetahui secara pasti skor ujian Ridho? Sudah adakah jawaban yang masuk?
Sudah? Wah, kok masih kosong nih? Gampang ini padahal. Gampang sekali. Oke, siapa nih yang awal? Ana D, Zulfa D. Lainnya masih mencoba? Puja D, Puja Vira D. Oke, kita bahas ya teman-teman ya. Tolong diperhatikan semuanya. Skor maksimalnya 100. Kalau pernyataan pertama, kelulusan diperoleh setidaknya dengan skor 80. Oke, ini belum jelas. Perlu digabung. Kalau yang informasi kedua, skorido tidak sempurna berarti skorido otomatis dia kurang dari 100. Nah, skorido lebih dari 96. Berarti skorido itu lebih dari 96. Selisih skorido dengan batas lulus lebih dari 15. Batas lulusnya berapa juga tidak diketahui. Nah, informasi 2 dan 3 ini bisa kita gabung untuk menemukan skorido. Karena di sini skorido tidak sempurna dan lebih dari 96, otomatis 96 sampai dengan 100 yang mana bentuknya adalah bilangan bulat. Berarti skorido berapa teman-teman? 98. 98 gitu. Makanya informasi 2 dan 3 ini dapat digunakan untuk mengetahui secara pasti skor ujian Ridho. Sampai situ paham nggak? Sampai sini teman-teman Paham, Kak? paham ya? Itu, ayo semangat, jangan lemes. Next, informasi lagi. Oke, sekarang jumlah tempat wisata, jumlah pengunjung.
Oke, banyak jawaban yang masuk B ya. Kita bahas. Jumlah pengunjung suatu tempat wisata pada hari ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan hari sebelumnya. Nah, rasio jumlah pengunjung adalah 1,5 kali jumlah pengunjung bulan lalu. Maka untuk mengetahui jumlah pengunjung pada hari ini, kita harus tahu jumlah pengunjung pada bulan lalu. Sedangkan bulan lalunya kan tidak diketahui, berarti otomatis informasi satu ini nggak bisa memberikan informasi jumlah pengunjung pada hari ini. Oke, kalau jumlah pengunjung kemarin adalah 765. Oke, kita keep dulu. Setelah itu, lebih dari setengah pengunjung datang setelah jam 12. Juga tidak diketahui secara pasti berapa yang datang setelah jam 12. Terus, rasio jumlah pengunjung adalah 1,2 kali jumlah pengunjung kemarin. Berarti kan jumlah hari ini rasionya 1,2 ya. Saudara bisa kalikan dengan jumlah pengunjung kemarin. Jumlah pengunjung kemarin adalah 765. Maka ini didapatkan pengunjung hari ini. Maka jawabannya yang B. Sampai sini paham teman-teman? Aman? Lanjut? Paham, lanjut. Oke, nomor 8. Ini agak perlu berpikir keras. Ya nggak keras juga sih. Oke. Silakan kerjakan nomor 8. Ada yang sudah ketemu? B. Banyak yang menjawab B.
E ada antara B dan E ya. Berarti yang B itu 1 dan 3, kalau E itu 3 dan 4. Kira-kira jawabannya mana? B. Nomor 8. Langsung kita bahas ya teman-teman. Sua membeli 3 buah jenis buah-buahan dengan ketentuan jumlah buah yang dibeli tidak lebih dari 11. Berarti mangga ditambah dengan jeruk ditambah dengan apel, dia tidak lebih dari 11. Ya. Jumlah mangga yang dibeli adalah bilangan ganjil. Bisa nggak menentukan mangga bilangan ganjil yang tidak lebih dari 11? Kan bisa aja mangganya cuma 1, bisa aja mangganya 3, bisa aja mangganya 5. Maka pernyataan 2 ini masih banyak pilihan ya. Informasi 3, jumlah jeruk dan jumlah apel membentuk perbandingan 5:2. Terus berapa aja? Berarti kemungkinan pertamanya jeruknya berapa, apelnya berapa kalau 5:2 kemungkinannya. Kemungkinan pertama jeruknya 5, apelnya 2. Kemungkinan kedua berapa? Ayo, kalau perbandingannya 5:2. 10 dan 4, Kak. Jeruknya bisa 10 dan bisa 4. Kan ini tidak mungkin ya teman-teman ya. Karena kalau 10 tambah 4 sendiri dia sudah lebih dari 11. Maka dari pernyataan 3 ini sudah pasti jeruk dan apelnya, jeruknya 5, apelnya 2. Nah kalau di informasi 4, berarti jumlah mangga dan apelnya berapa kemungkinannya? Berarti apel mangga itu bisa 2, 3, terus bisa 4, 6, ya enggak? 6, 9. Nah berarti ini kan masih multi pilihan juga. Jadi ini masih ada 2 jawaban. Jadi apel sama mangganya antara 2 dan 3 atau 4 dan 6. Berarti nggak pasti. Jadi yang pasti itu 1 dan 3. Karena di nomor 1 kita tahu jumlah buah yang dibeli itu tidak lebih dari 11. Terus jeruk dan jumlah apel udah pasti jeruknya 5, apelnya 2. Maka informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui jumlah tiap buah yang dibeli itu informasi 1 dan 3. Kayak gitu. Paham? Paham, Kak. Oke, yang lain gimana? Ayo coba ketik 1. Kalau sudah paham dan lanjut ke nomor berikutnya, ketik 1. Oke, masih 5 orang yang ngetik 1 yuk. Lainnya di mana ini? Oke, lanjut ya. Informasi yang digunakan. Nah, coba nomor 9, informasi lagi. Informasi yang dapat digunakan untuk mengetahui harga tumisan adalah
sudah ada yang menemukan jawabannya? Ini mudah ya, karena tadi kan informasi sudah saya bahas. Ini nanti nomor 9 saya minta tolong ada yang membahas salah satu. D, ayo. Salah satu ada yang mau membahas? Silakan raise hand atau langsung open mic saya, Kak, gitu. Ada yang mau membahas? Ayo, harus berani. Kalau nggak ada saya tunjuk. Aku, Kak. Oke, silakan. Siapa namanya? Nailah. Oke, ayo Nailah Azahra. Aku jawabannya yang D, yang 2 sama 4. Oke, Kan kenapa di bisa pernyataan ketemu yang D? ya, yang nomor 2 itu harga nasi dengan 3 variasi tumisan adalah 11.000. Nah, ini bisa dibikin N ditambah 3T sama dengan 11. Terus yang pernyataan nomor 4, harga nasi dengan 4 variasi tumisan 13.000. Jadi N plus 4T sama dengan 13. Terus dihapus yang N-nya, Kak. N-nya kan bisa dihapus. Terus 3 Berarti dikurangi dengan apa 4 dihapusnya? dieliminasi, Kak. Dengan eliminasi substitusi ya? Ya, Berarti dikurangi ya, Naila ya? ya. Berarti 3 dikurangi yang 4 lanjut. min T. Min T sama dengan min 2. Berarti T sama dengan 2. Itu, Kak. Oke, berarti harga tulisannya adalah 2.000. 2.000. Gitu ya teman-teman ya, paham ya? Oke, good job. Jawabannya yang informasi 2 dan 4 dia dapat diketahui untuk menjawab atau mengetahui harga tulisan. Terima kasih Naila. Oke, selanjutnya nomor kuis nomor 1. Bentar, tak cari yang susah dulu. Kalau grafik itu. Nomor 5. Nah, ayo. Gimana nih caranya?
Ada yang sudah? Butuh clue apa enggak? Ayo, diagram Venn, diagram lingkaran. Butuh clue atau ada yang sudah mencoba? Oke. Kok belum ada sama sekali? Terus juga menurun pesertanya. Butuh clue? Oke. Coba dari persen ini ubah ke pecahan. A. Satu orang. Oke. Jumlah minimum yang memilih catur. Coba dari persen kalian ubah ke pecahan. Aku Kak ingin menjawab Ya. Apa Nur? Jawabannya? kan yang apa? Yang satu. Yang A. Gimana? Yang 8,33% itu diubah jadi pecahan kan Kak? Ya. Nah hasilnya itu jadi 8,33/100 kan? Terus disederhanain jadi 1/12 gitu. Nah, terus total respondennya itu berarti harus 12 orang. Jumlah semuanya. Harus 12 orang terus. Ya, terus tinggal dikali aja Kak. Hasilnya 1. Oke, tapi perlu berhati-hati nih, belum tentu karena kita belum tahu, belum tentu 12. Jadi semuanya ubah ke pecahan ya. Ya, Kak. Coba ini ubah ke pecahan semuanya.
Jadi berapa? Oke, jadi berapa teman-teman? Kalau tadi, terima kasih Nur. Tadi jawabannya yang 8,33% ini kan jadi 1/12. Kalau lainnya, coba dihitung. Yang 12,5/100 berapa? Itu 1/8, Kak. 1/8. Terus yang 25? 1/4. 1/4 ya? Yang 16,67? 1/6, Kak. 1/6. Nah, baru kita cari KPK-nya. Yang mana 12, 8, 4, 6. Ini berapa sih angka yang sama? 24. Berarti kita ini jumlah siswanya 24 gitu. Nah, baru ini kan pas. 24 bagi 12 2, berapa? Kak. 2. Maka catur ini minimal 2. 2. Paham? Paham, Kak? Paham, Itu ya. Kak. Kalau kalian mau membuktikan, silakan dibuktikan. Ini nanti lah jumlahnya 24. Caturnya 2 ya, berarti yang 12,5 ini berapa orang? 24 bagi 8? 3. 3. 3. Lanjut 24 bagi 4? 6. 6. 6. 24 bagi 6? 4. 4. 4. Kita buktikan. Caturnya 2 orang, ya enggak? Futsalnya 6 3. orang. 6. 6. Lalu badmintonnya 4 orang. 4 orang. Volinya 3 orang. 3 orang. orang. atletiknya 3. 3 orang. Caturnya 2 orang. 2 orang. orang. Basketnya 6. Ya. Ini total nanti ini totalnya berapa ini? 8 tambah 4. 12. 12 tambah 3. 15. 15. Nah, ini berapa ini? 11. Berapa jadinya? 26. Bentar, kok kebanyakan ya? Ada yang salah hitung kah? Caturnya Itu caturnya, Kak. Catur 2 kali. catur kali. Caturnya 2 kali ya. Oke, berarti totalnya 24. 4 ya, benar ya tadi kita ya. Nah, gitu maka minimal caturnya adalah 2. Oke, sampai situ paham teman-teman? Paham, Kak? Kak. Tuh. Jadi tidak langsung gitu ya teman-teman. Oke. Apa lagi ya? Oke. Mungkin di tahap soal pertama itu tadi sudah ada beberapa operasi bilangan, terus model-model kontekstual kehidupan sehari-hari, kecukupan informasi, diagram. Teman-teman saya beri waktu istirahat 5 menit, nanti kita kembali di soal yang paket soal yang berbeda ya, pola bilangan. Itu ya teman-teman ya. Silakan yang mau minum, Baik, Kak. mau ke kamar mandi, saya beri waktu 5 menit untuk beristirahat.
Halo, sudah pada kembali? Oke, kita lanjut ke pola. Silakan teman-teman kerjakan dulu ya, nanti kita koreksi. Jadi sistemnya bukan langsung di kolom chat, tapi coba kerjakan dulu. Coba kerjakan cek konsep 5. Coba ya, kerjakan cek konsep 5 nomor 1 dan 2. Oke, banyak yang menjawab 1A. Oh, 1A. Apa ini? 1B, C dan E, B dan E. B dan E, B dan A gitu ya. Aduh. Karena ini sama-sama abjad jadi C dan E, B dan E, C dan E. Kok pusing saya? Kalian menjawabnya yang opsinya atau hurufnya? C dan E, banyak yang C dan E. B dan A. Kalau B dan A ini berarti ini ya opsinya. Kalau C dan E ini hurufnya gitu. Ya, ada yang mau menjawab nomor 1? Cek konsep 5 nomor 1. Kak, Silakan. izin menjawab. Silakan. Nisa, Siti. Ayo Nis. Atau siapa tadi yang ngomong? Aku, Kak. Ya. Silakan nomor 1. Siapakah yang ngejawabnya jadinya? Siti, nggak apa-apa, Julfa. Yang nomor 1 itu tuh setiap huruf ditambah sama kelipatan 2. Ditambah 2. Jadi kayak B, terus ditambah 2 kan jadi D. D ditambah 2 jadi F. F ditambah 2 jadi H. H ditambah 2 jadi J. Jadi jawabannya yang B. Terus? Terus Oke, ya, yang B. Terus, yang nomor 2, siapa yang mau bahas? mau Kak. Ayo, boleh, silakan langsung. Yang nomor 2 itu kan M, K, I, G. Nah, M ke K itu dikurangi 2. K ke I juga dikurangi 2. I ke G juga dikurangi 2. Nah, jadi si G juga dikurangi 2. Nah, jadi kayak saya G ke E itu dikurangi 2. Ini ya. Setuju semuanya dengan jawaban Ana dan Zul? Setuju, Kak. Setuju. Setuju, Kak. IHIJKLM. Oke. Lanjut, kita ke soal yang agak berpikir. Nomor 6. Silakan.
Sudah ada yang nemu? Kok masih sepi di kolom chat? A. Kata si... Oh belum ya, belum ada. Farhan C. Lainnya? A. Salsya, Sinta, Fahira, Nisa, Fira, A. Jadi jawabannya yang apa? Ada yang mau bahas nomor 6? Silahkan. Siapa yang mau membahas? Nisa tadi nggak jadi. Ada yang membahas nomor 6? Ayo silakan, on mic nomor 6. Masa nggak ada yang berani nomor 6? Oke, ini loncat 1. Ini kali dengan 1. Loncat 1 lagi kali dengan 2. Loncat 1 lagi dengan 3. Loncat 1 lagi kali dengan 4. Berarti ini kali dengan 5, Kak. 5. 24 kali 5 berapa? 100? 120. Berarti otomatis jawabannya yang A. Tapi yang awalnya, kalau ini kan nambah 2, tambah 4, ya enggak? Iya, Kak. Tambah 6. Berarti otomatis ini ditambah dengan 8. 8. Berarti 13 tambah 8, 21. 20. Maka jawabannya opsi A. Ya. Oke, silakan coba nomor 7.
Ada yang sudah? Nomor 7. Susahkah? B. Ada yang mau bahas? Jawabannya B. Adakah yang mau membahas? Ayo, Sinta, Vira. Boleh, Kak. Oke, ayo Fir. Gimana polanya, Fir? Jadi itu tuh ada bilangan pertama ditambah 84. Nah, terus pas selanjutnya dibagi 2. Tambah 84, bagi 2, terus terakhir. Oke, gitu ya. Jadi ditambah 8 bagi 2, ini ditambah Tambah 86, Pak, Kak. tambah 26. 86. 86. Tambah berapa? 26 ya? Tambah berapa ini? 86, Kak. 86. Ya. Delapan puluh enam 01. Oke, berarti ini juga ditambah dengan 86. Ya, betul. Ini dibagi dengan 2. Ini ditambah dengan 86, gitu ya? Iya, Kak. Dibagi 2. Berarti ini ditambah dengan 86. Berapa? Berarti 209 per 2 ditambah dengan 172 ya? Per 2. Jadinya 381 per 2 gitu. Jadi jawabannya yang B. Paham sampai sini? Paham, Kak. Paham ya? Paham, Kak. Oke, soal lagi. Oke, soal terakhir. Nomor 8. Gampang ini. Cepatlah, ini nomor 8. E. Oke, polanya mudah ya. Ini dikalikan dengan dengan depannya. Dikali depannya. Berarti ini 1 kali 2 hasilnya 2. 2 kali 2 hasilnya 4. 4 kali 2 hasilnya 8. 8 kali 2 hasilnya 32. Berarti 32 kali 8 adalah 256.
6. Bisa ya? Oke, sekarang ada yang mau ditanyakan? Dari tadi kita sudah bahas beberapa soal penalaran kuantitatif. Aman semuanya? Nanti habis ini saya share ya soal dan coretannya. Oke, kalau gitu kita on cam dulu, kita foto-foto dulu sebelum kita post test. Ayo. Sudah pada on cam? Oke, saya screenshot ya buat slide pertama. 3, 2, 1. Lagi. Slide kedua. Siap-siap. 3, 2, 1. Oke. Lihat teman-teman, ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan? Nggak melulu tentang soal. Yang mau diceritakan sebelum saya akhiri? Kalau nggak ada ya kita post test. Aman ya semuanya? Oke, link post testnya sudah saya kirim 10 menit dari sekarang.
Oke, karena banyak yang sudah, kalau begitu saya akhiri pertemuan pada siang hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian ke depannya. Sukses untuk mengejar PTN-nya. Semoga nanti keterima di PTN impian masing-masing ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Kak. Kak. Terima kasih, Kak.